Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat belajar adik-adik. Kita ketemu kembali di materi kimia di pertemuan ke-7 ya. Tetap semangat. Terus berdoa supaya kita semua dimudahkan dalam berbagai kegiatan kita. Salah satunya khususnya adalah belajar kimia. Oke, Bapak langsung aja. Kita bakal membahas subbahasan yang terakhir dari struktur atom, yaitu mengenai konfigurasi elektron, yang nantinya ini pun masih bisa berkaitan sama bahasan yang sebelumnya, yaitu bilangan kuantum ya, karena mereka berhubungan sama orbital. Nah terus mungkin nanti kalau kalian cek di LKS-nya agak sedikit beda dalam hal tampilan, yaitu bahwa bab kedua ini yang struktur atom, kalau di Bapak itu dipisahkan dari sistem periodik unsur. Jadi kalau misalkan bab ini di bagian konfigurasi udah selesai, berarti ya siap-siap. Nanti kalian bakal menghadapi ulangan harian ya. Jadi Bapak nggak akan nunggu dulu sampai sistem periodik unsur selesai. Oke, langsung aja. Nah, di sini konfigurasi elektron secara makna, secara definisi, yaitu merupakan susunan elektron pada suatu atom. Ya, mau susunan, tatanan, sebaran, atau tata letak, sama aja ya. Nah, terus jenisnya ada dua. Jadi ada yang merupakan konfigurasi elektron menggunakan sistem kulit dan juga sistem subkulit. Nanti ini yang bakal kita pelajari kedua-duanya ya, insya Allah gampang. Oke, kita lanjut. Sekarang untuk yang pertama, ternyata konfigurasi elektron yang sistem kulit itu berdasarkan teorinya Bohr ya. Jadi teori yang keempat, teori atom yang keempat. Nah, kan kita tahu bahwa Bohr itu kan penampakannya atau modelnya itu, model atomnya itu kayak sistem tata surya ya. Oke. Nah, yang kita kenal bahwa yang pusat itu yang dikenal dengan inti atom. Terus, nah, ada lintasan yang dekat dengan inti atom itu adalah kulit K. Dilambanginnya K ya. Jadi lintasan atau kulit yang dilambanginnya dengan K. Nah, kulit K ini adalah dilambangin dengan N untuk kulit ya, yaitu N-nya itu bernilai sama dengan 1 ya. Kalau kalian ingat nanti kan ada yang kemarin kan ada bilangan kuantum ya, yaitu N kan. Nah, ini sama ya. Nah, kulit K ini merupakan kulit yang tingkat energinya paling rendah dibanding yang lain. Jadi, ibaratnya semakin dekat ke inti, berarti tingkat energinya semakin rendah. Sebaliknya, semakin jauh dari inti, berarti tingkat energinya semakin tinggi. Ya, selanjutnya tinggal masalah abjad aja, alfabet. Jadi setelah kulit K, berarti kulit berikutnya kulit L, kulit berikutnya lagi kulit M, terus N, terus O ya. Dan nilai N-nya pun berurutan. Nah, aslinya kulit ini ada sampai dengan Ki, yaitu sampai kulit ke-7 ya. Cuman Bapak nggak gambarkan aja ya. Oke. Nah, di setiap di setiap kulit mereka itu memiliki jumlah elektron maksimum masing-masing. Jadi kalau kalian lihat di sini, misalkan ada pertanyaan kayak gini. Pak, ini titik-titik merah itu maksudnya apa? Kok yang ini ada 2, yang ini totalnya ada 8, ini cuma 3, yang lain nggak ada. Ternyata yang bulat-bulat merah ini yang kita sebut dengan elektron, karena kan katanya kata Bohr itu elektron itu beredar mengelilingi inti atom.
Nah, jadi elektron kan katanya beredar mengelilingi inti atom, berarti elektron itu kan letaknya ada di kulit atom ya. Jadi yang bulatan merah cuman penggambaran ya, bukan realnya. Berarti elektron itu bulatan merah. Jadi yang titik-titik merah, yang bulat-bulat merah ini menggambarkan elektronnya. Nah, kenapa jumlahnya seperti ini? Nanti salah satu kaitannya itu berhubungan sama jumlah maksimum setiap kulit. Jadi setiap kulit itu maksimum yang bisa ditempati oleh elektron itu berbeda-beda. Nah, ini rumusnya yaitu 2n kuadrat ya. N-nya itu adalah menunjukkan nilai kulitnya kan, yang ini nih. Ya, terus nanti dikuadratin baru dikali dengan 2. Makanya kalau kita lihat nih, jumlah elektron maksimum untuk kulit K, coba kalian masukin di sini nih kan. 2n pangkat 1, ya berarti 1-nya dikuadratin dulu, sama dengan 1, dikali 2, berarti sama dengan 2. Terus kulit L, berarti yang nilai N-nya 2, 2 pangkat 2, jadi 4, 4 kali 2, 8. Kulit M yang sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 9 kali 2, 18, dan seterusnya. Oke ya. Nah, dari rumus ini, kalian berarti coba dihafalkan, paling tidak sampai pada kulit M, bahwa masing-masing maksimum elektronnya itu adalah sekian. Ya, jadi nggak boleh bahwa di kulit M misalkan elektron yang menempatinya ada 20 misalkan, karena melebihi 18. Kulit L juga nggak boleh 10 dan seterusnya. Oke ya. Kenapa harus hafal? Nah, oh iya, ini Bapak lupa. Terus ada yang ini nih, ada keterangan bahwa yang elektron terakhir atau di kulit paling terakhir yang diisi oleh elektronnya, berarti elektron tersebut yang disebut dengan elektron valensi. Jadi kan kalau kalian lihat nih, ini elektron di sini, masih ada lagi elektron di kulit berikutnya, tapi masih ada lagi. Nah, tapi habis yang kulit 3 ini nih nggak ada lagi elektron kan? Artinya elektron di kulit terakhir yang diisinya, berarti elektron tersebut disebut dengan elektron valensi, yaitu elektron barusan di kulit paling luar ya. Apa itu elektron valensi? Yaitu elektron yang digunakan untuk berikatan kimia. Kalau ikatan kimianya nanti di bab berikutnya ya, ada di bab setelah sistem periodik unsur. Oke, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan informasi tentang jumlah maksimum dari setiap kulit, jumlah maksimum elektron yang bisa menempati setiap kulit itu dalam konfigurasi elektronnya. Contoh misalkan diminta untuk menentukan konfigurasi elektron sama elektron valensi dari beberapa unsur ya. Misalkan di sini kita coba untuk menjawab 4 unsur dengan diberikan notasi atom. Gimana nih konfigurasinya? Ya. Bapak cantumin 5 kulit aja ya. Walaupun nanti kedepannya kalau diminta konfigurasi elektron, kalian tidak perlu menyebutkan kulit-kulitnya, cukup angka-angkanya aja ya. Angka sebaran elektronnya dan elektron valensi nanti ya penentuannya. Nah, yang pertama, dalam penentuan konfigurasi elektron berarti data yang kita perlukan itu adalah data jumlah elektronnya. Elektronnya ada berapa? Berarti ini flashback dulu ke bahasan 2 pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai subpartikel atom sama notasi atom, ya kan? Bahwa elektron itu kan ditunjukkan oleh Z, nomor atom yang dikurangi sama muatan. Kalau muatannya nggak ada atau unsur netral, berarti yang diambil elektronnya itu hanya dari Z, yaitu nomor atom. Jadi yang kalian gunain angkanya itu yang nantinya kita bakal sebarkan sebagai konfigurasi elektron, itu hanya angka yang di bawah atau angka nomor atom. Ya, oke. Jadi kalau untuk kasus di sini nih yang kita diberikan notasi atomnya, berarti angka nomor massa yang di atas itu
tidak kita pakai untuk konfigurasi elektron, karena yang kita butuhin adalah angka yang bawah, yaitu nomor atom. Oke ya? Oke. Kita mulai. Dalam penentukan konfigurasi yang pertama nih, oksigen dulu ya. Fokus oksigen dulu. Berarti sebarannya atau konfigurasinya berarti dia dimulai dari, nah tuh, di sini 26. Kenapa 26? Pertama, karena jumlah nomor atomnya atau elektronnya itu sama dengan 8, berarti total dari semua elektron yang ada dalam susunan konfigurasi itu juga harus sama dengan 8. Nggak boleh lebih. Nah, di sini kan tuh 26, berarti sama dengan kalau dijumlah jadi 8. Cocok kan? Kalau 28 salah. Ya, jadinya 10 nanti kalau dijumlah. Muncul pertanyaan lagi. Pak, kenapa kok ini di yang pertama dia 2? Kenapa bukan langsung misalkan 80 atau mungkin 62 dibalikin gitu kan? Karena ini berhubungan dengan jumlah maksimum tadi, jumlah maksimum masing-masing kulit yang bisa diisi elektron. Kulit pertama, Bapak nih cantumin ya biar sedikit mengingat, biar nggak flashbacknya di slide berikutnya. Dia maksimal 2. Berarti kalau ini lebih, misalkan ada 8, tapi maksimal 2, ya udah 2. Nggak boleh dilebihkan, misalkan jadi 4, nggak bisa karena maksimalnya 2, nggak boleh lebih dari angka maksimalnya ya. Nah terus abis ini 6 lah. Nah, kenapa nggak 8 aja, kan ini katanya maksimalnya 8, kenapa kok dikasihnya 6? Karena tadi di sini jumlah elektronnya ada 8 ya, berarti harus totalnya sama dengan 8. Berarti kalau di sini di kulit K-nya ada 2, berarti DL-nya kan peluangnya itu ya sisanya, atau kalau lebih dari maksimal ya berarti maksimalnya. Nah, karena sisanya 6 dan maksimalnya 8, berarti kan 6 masih boleh. Cantumin aja semua, berarti sama dengan 6 ya. Nah, terus gak ada lagi kan, kosong ya. Di sini nggak ada nih, karena kan udah habis. Semua elektronnya udah tersebarkan. Nah, udah ada di tatanan konfigurasinya. Berarti di sini yang paling belakang, yang paling luar, yang paling ujung kanan, ini yang dikenal dengan elektron valensi. Berarti untuk oksigen, O, elektron valensinya adalah 6. Gampang ya? Insya Allah gampang. Contoh lain, yang ini nomor 2, yaitu P. Pakai yang bawah, berarti kita pakainya 15. Berarti konfigurasinya coba sambil kalian tebak dulu, apa coba konfigurasinya. Jadi totalnya berarti harus sama dengan 15, dengan mempertimbangkan bahwa jumlah maksimum dari kulit itu gak boleh melebihi ini kan, gak boleh melebihi angka maksimalnya. Berarti di sini gak boleh 15, gak boleh 8. Berarti di sini harus 2, di sini 8, di sini 5 ya. Di sini 2 karena maksimalnya 2 ya kan. Masih sisa ada 13 kan? Karena di sini baru 2. Berarti di sini 8. Kenapa enggak 13? Karena tadi maksimalnya 8, sisa masih 13 kan, dari yang 15 kurang 2 ya. Berarti mau nggak mau maksimalnya aja, yaitu 8. Setelah ditotalkan, ini 2 sama 8 itu baru 10, padahal ini 15. Berarti sisanya masih ada 5, baru diisikan di kulit berikutnya, yaitu kulit M. Maksimalnya ada 18, dia sisa 5, oh ya udah 5 aja sesuai sisanya. Jangan ditulisin 18, karena kan sisanya tinggal 5 ya. Dan 5 ini adalah sebagai elektron valensinya dari P. P itu unsur fosfor ya, atau fosforus. Paham ya? Gampang kan ya? Insya Allah gampang. Nah, coba lagi kita lanjutin. Yang ini, yang ketiga, Ca. Berarti sekarang ini 20 nih. Coba sambil kalian otak-atik, coba jawabnya apa nih? Berarti konfigurasinya kayak gimana gitu kan ya, sambil dicoba. Bapak kasih waktu 5 detik, coba jawab. Udah? Coba hasilnya gimana? Hasilnya bandingkan ya dengan yang kenyataannya, konfigurasinya ternyata seperti ini. Jadi 2882 konfigurasi elektron dari Ca, kalsium. Muncul pertanyaan kayak gini, Pak kayak aneh gitu kan Pak ya, Pak kayak aneh nih. Anehnya di mana? Anehnya gini, oke, kulit K maksimal 2, isiin 2, masih ada sisa kan. Maksimal L 8, ini sisa masih banyak, ya udah maksimalnya.
maksimal M yang sama dengan 18, tadi elektronnya yang sampai dengan kulit L dari K dan L itu kan 10. Dari 20 berarti sisa ada 10 kan? Nah, M itu maksimal 18. Logikanya ya berarti ya udah di sini tulisin 10 aja M-nya itu kan ya. Kan 10 masih memenuhi syarat maksimum dari angka 18 ya, yang tidak boleh dilebihi dari 18, masih sesuai gitu kan. Kenapa kok malah jadi seperti ini? Malah ini dipecah jadi 8 dan 2 gitu kan. Ternyata ya ini berarti elektron valensi 2 ya untuk Ca. Nah, ternyata katanya gini, elektron valensi itu Ev dia punya syarat. Syaratnya itu nilainya dari 1 sampai maksimal 8. Jadi nggak boleh kalau misalkan di atas 8 itu sebagai elektron valensi. Makanya tadi kalau misalkan di sini oh sisa 10, maksimal 18, ya udah di sini 10. Kalau kayak gitu berarti elektron valensinya dari Ca itu sama dengan 10. Tidak memenuhi ini kan? Makanya salah. Kalau diisikannya 10 di kulit M, makanya dipecah kayak gini, 8, 2. Tapi habis dari sini, coba kalau kalian berpikir kritis, pasti nanya lagi kayak gini misalkan. Pak, kenapa di sini 8, di sini 2? Bisa nggak sih kalau ditukar di sini 2, di sini 8 misalkan? Atau bisa nggak sih di sini misalkan adalah 9, di sini 1, di sini 3, di sini 7, di sini 7, di sini 3 misalkan, atau dibolak-balik di otak-atik, yang penting kan ini katanya kan memenuhi semua tuh opsi-opsi yang barusan diungkapin. Nah, jawabannya ternyata kayak gini. Kenapa pola yang di sini 10-nya itu diubah jadi 82 bukan yang lain? Karena ketika misalkan dia itu dibikin konfigurasi yang awal, misalnya di sini 10 menyalahi aturan elektron valensi, maka elektron yang kita letakkan di kulit tersebut itu sesuai dengan jumlah elektron maksimum di kulit sebelumnya. Nah, kulit M, kulit sebelumnya kan adalah L, maksimumnya berapa? Berarti 8. Berarti di sini juga harus 8. Kalau masih belum memenuhi baru ke kulit yang sebelumnya lagi, berarti K. Tapi kan ini udah memenuhi. Karena setelah diambil bahwa oh berarti kulit M-nya itu jumlah elektronnya itu sesuai dengan jumlah maksimum kulit dari yang sebelumnya, yaitu 8. Jadi kalau di sini 8, di sini berapa? 2. Cocok. Dia memenuhi syarat elektron valensi. Ya, berarti dia yang seperti itu, berarti yang dibenarkan. Oke ya, paham? Ada pertanyaan? Oke, sambil kalau ada pertanyaan kalian kumpulin tuh, ditulis di note, ditulis di buku, kumpulan pertanyaan. Jadi nanti kalau misalkan ketemu bisa ditanyakan ya. Atau mungkin bisa diperdalam lagi, kalian bisa browsing macam-macam ya. Jadi sumber informasi materi, sumber ilmu itu nggak hanya sebatas dari guru, bisa dari akses internet. Wah, sangat dipermudah pokoknya. Oke, kita lanjutin. Untuk unsur yang terakhir, berarti kita pakai angka lebih gede lagi nih, 53 ya. 53, oke, berarti konfigurasinya kayak gini nih. Nah, ini dia. Berarti kan elektron valensi 7 ya. Misalkan masih penasaran dengan yang kayak di kasus Ca, misalkan ternyata kalian ketemu lagi di iodium ya, iodin. Sebelah mana? Coba kalian cek. Nih, di kulit N kan maksimal 32, tapi kenapa di sini 18? Terus kalau kita lihat misalnya nih, I kan 53, berarti sisunya 28, 18. Dari sampai dengan kulit M itu 18, totalnya berarti elektronnya baru yang tersusun ada 28. Dan di sini jumlah elektron semuanya itu ada 53, berarti kan sisanya itu 53 kurang 28. Itu ada berapa? 25 ya. Nah, sisa 25. Berarti kalau sisa 25 di kulit N yang maksimal 32 cocok dong, ya kan? Sesuai dengan dia yang tidak sampai melampaui angka maksimumnya kan? Ya, berarti cantumin aja 25 di sini. Tapi kan masalahnya sini lagi. Kalau dicantumin 25, berarti elektron valensinya 25, tidak memenuhi syarat elektron valensi. Sehingga di sini dipecah.
25 dipecah dengan angka berapa? Dengan tadi dia apa tuh? Isi dengan jumlah maksimum elektron di kulit sebelumnya. Berarti siapa? M, 18. Udah 18 pecah lagi dengan berapa? Berarti sisanya dari 25 kurang 18 tuh 7. Nah, 7-nya di kulit setelahnya. 7 elektron valisi sesuai dengan syarat elektron valisi? Sesuai. Ya. Oke, gampang ya. Banyak berarti, insya Allah lebih gampang ya. Oke, kita lanjut sekarang ke konfigurasi elektron sistem subkulit. Ini yang ada di teori mekanika kuantum, berarti yang lebih kompleks ya. Oke, ada 3 aturan, ada 3 landasan yang mendasari konfigurasi ini. Yang pertama ada aturan Aufbau, terus ada aturan Hund sama larangan Pauli. Oke, kita bahas satu-satu nih. Kalau aturan Aufbau katanya begini, bahwa pengisian elektron pada orbital dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sebenarnya ini udah kita praktekkan di konfigurasi yang sistem kulit ya. Kenapa elektron itu ditaruhnya di kulit K dulu? Kenapa nggak langsung di kulit O misalkan, atau kulit N? Karena secara tingkat energi kan tadi bahwa kulit K lebih rendah dari yang lain. Makanya elektron mengisinya kulit K dulu. Pasti kayak gitu ya. Terus di aturan Hund katanya nih, pada orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama, yaitu orbital yang berada dalam satu subkulit, elektron ngisinya itu, menempatinya itu secara paralel dan sendiri-sendiri, baru nanti kemudian dia berpasang-pasangan. Ini juga udah kita praktekkan di bilangan kuantum pada saat kita ingin menentukan bilangan kuantum magnetik M, bilangan kuantum ketiga ya. Terus larangan Pauli yang katanya elektron-elektron itu tidak akan memiliki nilai bilangan kuantum yang keempat-empatnya semuanya sama persis. Jadi dari 4 itu paling tidak minimal ada 1 yang pasti berbeda. Jadi nggak mungkin elektron itu memiliki bilangan kuantum yang sama dengan elektron yang lain, itu maksudnya ya. Oke, tapi utamanya nanti ke depannya untuk konfigurasi ini yang paling terasa nanti itu adalah mengenai aturan Aufbau ya. Oke ya, gitu untuk kaidahnya, aturannya. Sekarang kita lihat ada tingkat energi berarti untuk subkulit, karena tadi kalau yang kulit KLMN kan itu kulit, sedangkan ini pakai sistem subkulit, berarti harus tahu juga urutannya kan. Kalau KLMN mungkin insya Allah gampang untuk menentukan urutannya karena itu alfabet gitu kan. Kalau untuk subkulit coba kita lihat. Nah, ada yang kayak gini. Ini kalau dia dibikin diagram ya. Dari 1S terus nanti ke 2S, di berurutan nih. 2S, 2P, 3S, ke 3P terus itu kan. Nih ngalirnya nih. Ini menunjukkan tingkat energi. Berarti yang dari atas ngalir ke bawah itu nanti berarti dia itu tingkat energinya semakin tinggi ya. Jadi atas yang paling rendah, bawah yang paling tinggi kalau di sini ya. Nah, ini cuman penggambaran aja karena nanti yang diminta dari kalian berarti harus hafal bahwa tingkat energi ini urutannya adalah seperti ini tuh. Mungkin Bapak nggak nyantumin di sini adalah 8S ya di sini karena sebenarnya aslinya nggak ada, belum ada yang sampai 8S. Maksimal itu sampai 7P. Jadi 1S, 2S, 2P, 3S. Nih urutan kayak gini kalian harus hafal. Oke ya, gampang ya. Gampang banget ini insya Allah nih. Banyak huruf-huruf menyenangkan ya. Nah, misalkan gini, Pak ini banyak banget nih yang harus dihafalin urutannya, apalagi dari kayak subkulit yang kayak gitu kan, agak menyulitkan kita dalam menghafal. Bisa juga dibikin kayak gini nih. Coba ada salah satu trik nih. 1S yang di depan itu kita bikin kata dari dia itu sebagai susu misalkan. Nih S-nya ya, dari S-nya. Terus yang ini sepaket S dan P namanya sapi. S jadi sa-nya, P jadi pi-nya kan ya. Berarti yang ini juga sama kan tuh. Sapi lagi kan, 2 kali berarti sapi ya.
Terus berikutnya lebih panjang. Ini sedap. Dari 4S-nya nih jadi S, D-nya jadi D di sini nih, dan P di sini kan huruf terakhir dari sedap. Berarti diulang lagi tuh. Berarti pengulangan mirip kayak mulai di sapi kan. Susu gak diulang, tapi kalau sini sapi, ya kan? Sapi diulang. Ini pun sama, sedap, sedap. Ya. Dan berikutnya makin panjang, ini namanya sependapat ya, sedikit maksa. Jadi 6S-nya jadi S, F-nya jadi V-nya nih sini nih, D-nya da, dan P-nya jadi 4. Jadi sependapat dan diulang kembali tuh, sama ya. Jadi susu sapi-sapi sedap-sedap sependapat sependapat ya. Oke ya. Ini salah satu cara aja ya kalau kalian misalkan mungkin browsing, lagi-lagi kalian browsing, banyak banget ilmu yang ada di dunia internet, itu mungkin pakai peristilahan yang lain atau pakai cara yang lain untuk menghafalkan ya. Jadi ini untuk sebagai ini aja, sebagai cara aja dalam menghafal. Jadi kalau kalian bisa hafal dari sini, oke, gak masalah ya. Sekarang kalau di kulit K tadi kan katanya maksimal ada 2 elektron, dan kulit L dan seterusnya kan. Ternyata di sini pun sama, ada maksimalnya. Karena di sini berdasarkan subkulit, berarti jumlah maksimumnya pun berbeda dengan yang kulit. Nah, jumlah maksimumnya bergantung pada jenis orbital atau bentuk orbital ya. Misalkan kalau bentuk orbitalnya itu adalah S, berarti maksimalnya 2. Nanti penulisannya adalah S kuadrat ya. Jadi dalam bentuk pangkat nanti tuh ya, elektronnya itu ya. Kulit P maksimal 6, berarti jadi P6 maksimalnya. Di bawah itu boleh kalau sisanya sedikit lagi kan. Tapi kalau melebihi itu jadi P8 misalkan, nggak boleh ya. D 10 dan F itu 14. Tapi kalau F jarang ya. Ya biasanya kalian nanti berkutat di SPD biasanya ya. Oke ya. Nah, terus gimana nih? Kita lihat nih contohnya. Kalian diminta untuk menentukan konfigurasi unsur-unsur berikut menggunakan sistem yang subkulit atau yang mekanika kuantum atau konfigurasi elektron modern lah. 3 unsur N, K, dan Fe. Nitrogen, kalium, sama besi. Kita jawab satu-satu nih. Nitrogen gimana? Yang 7, tuh lihat. Jadi kalau nitrogen 1S2, 2S2, 2P3. Kenapa kayak gini? Pertama harus urutannya kan yang tadi kan. Kita 1S, 2S, 2P kan, yang susu sapi-sapi dan seterusnya ya. 1S-nya 2. Kenapa 2? Karena 7 masih banyak untuk ditempati di S kan gitu kan, untuk menempatkannya di S kan. Karena S itu maksimal 2. Ya udah maksimalnya 2. Sisanya berarti ke subkulit berikutnya. 2S maksimalnya 2, sisakan 5 ya. Dari 7 dikurangin 2 dari 1S nih. 5 masih kelebihan, ya udah maksimalnya aja. Berikutnya lagi berarti 2P. 2P3. Nah, kenapa 3? Padahal maksimalnya P itu 6. Karena sisanya tidak sampai maksimalnya. Dari elektron yang udah terpetakan di 1S dan 2S yang udah sama dengan 4, berarti sisa elektronnya tinggal 3 kan ya? Berarti jangan cantumin di sini 6, ya berarti sisanya aja. Karena sisanya masih di bawah maksimalnya. Oke, gampang. Ya, semakin crowded tapi optimis bisa. Karena ini salah satu teori dasar ya. Lanjutin, K. Tuh, K kayak gini nih. Urutannya yang tadi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S dan seterusnya gitu kan aslinya. Cuman kan di sini berhubungan sama sisa. 1S 2 karena maksimalnya 2, 2S 2, 2P 6 karena ini masih banyak nih. Sampai dengan 2P aja kalau kalian jumlah elektronnya baru 10. Berarti sisa ada 19. Selanjutin ke berikutnya 3S 2, sisa 7 berarti kan. Ke 3P sisa 7 tapi P maksimal 6, ya berarti 6. Nggak boleh 7 langsung karena melebihi maksimal itu nggak boleh. Nah, sisa berarti 1. Subkulit berikutnya yang 4S, karena sisa 1 walaupun S-nya maksimal 2, ya berarti ya sisanya aja kalau sisanya lebih kecil dari maksimalnya. Oke? Ada pertanyaan? Insya Allah gampang. Berikutnya yang nomor 3 Fe, sama sebenarnya tuh kalau kalian lihat 1S2, 2S2 masih banyak
2p6, 3s2, 3p6 sampai dengan 3p6 elektron itu sekarang tersebarkannya itu 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6, berarti ada 18 ya. Berarti 26 dikurangi 18, sisanya jadi ada 8. Berarti kita lanjutin ke 4s2, sisa berarti tinggal 6. Habis 4s kan 3d ya urutannya. 3d maksimalnya 10 karena d itu maksimal 10. Tapi karena sisanya 6 ya udah berarti cantumin 6. Oke. Bila dibandingkan dengan yang konfigurasi elektron yang sistem kulit, yang lebih rinci justru adalah konfigurasi elektron yang sistem ini, yang subkulit. Jadi dia lebih ke semua unsur itu bisa dibikin konfigurasinya secara langsung menggunakan sistem ini. Kalau untuk yang kulit, sebagian unsur nggak bisa, harus melewati konfigurasi subkulit dulu, baru bisa menggunakan atau diubah menjadi konfigurasi yang kulit. Ya, ada pertanyaan? Ya, sambil dibaca-baca lagi, pelajarin lagi. Oke, kita lanjut. Di sini juga kita bisa meringkas konfigurasi elektron dengan unsur-unsur gas mulia. Unsur gas mulia ada 6. Ada helium, He, neon, Ne, argon, Ar, ada krypton, Kr, ada xenon, Xe, dan ada radon, Rn ya. Nah, di sini kalau mau menggunakan ini berarti kan salah satu tujuannya itu untuk tadi meringkas. Berarti nanti konfigurasinya itu nggak akan panjang-panjang, nggak akan terlalu panjang. Karena gini, tadi kan kalau misalkan ada unsur Fe yang 26 itu lumayan, apalagi kalau misalkan nomor atomnya itu di atas itu 30, 40, 50 seterusnya. Ada yang sampai 100 kan? Kebayang nanti panjang konfigurasinya. Nah, makanya di sini kita bisa menggunakan gas mulia supaya bisa meringkas konfigurasinya. Disingkat gitu ya. Jadi lebih singkat. Cuman syaratnya kalian harus hafal bahwa gas mulia ini nomor atomnya berapa aja dan sehabis mereka itu apa urutan subkulitnya gitu kan. Misalkan nih helium itu nomor atom 2, habis helium itu 2s 2p, udah berhenti kalau ini ya. Terus kalau neon yang nomor atom 10, berarti habis neon itu 3s 3p aja. Kalau argon 18, berarti habis argon ada 4s 3d 4p dan seterusnya. Tapi saran Bapak yang kalian harus atau wajib diingat itu hanya 2 sebenarnya nih. Yang utama ya. Yang Bapak minta. Kalian paling tidak yang ini nih. Nah, 2 ini aja. Neon sama argon. Penting banget. Kalau yang lain oke lah nanti aja gitu kan. Prioritasnya lebih kecil dibanding yang 2 ini yang lebih utama yang harus kalian hafalkan ya, neon dan argon ya. Oke, contohnya gimana? Misalnya gini, kalian diminta untuk menuliskan konfigurasi elektron unsur Si sama Mn, nomor atom masing-masing dicantumin. Gimana caranya? Jadi caranya dalam meringkas itu adalah kalian cari gas mulia yang nomor atomnya itu mendekati dengan nomor atom yang unsur yang ditanya konfigurasinya, dan mendekatinya itu adalah yang lebih kecil ya, bukan yang lebih besar. Jadi kalau misalkan Si nomor atom 14, lah ini dekat dengan neon, dia juga dekat dengan argon. Bedanya dengan neon, neonnya lebih kecil, kalau argon, argonnya yang lebih besar. Kita pilih yang mana? Pilih gas mulia yang nomor atomnya lebih kecil ya, jadi bukan yang lebih besar yang diambil, tapi yang lebih kecil. Berarti di sini adalah neon yang kita ambil untuk Si atau silikon. Maka dia konfigurasinya kayak gini. Berarti neon itu tadi katanya 14, habis 14, neon itu 10, habis neon katanya kan 3s. 3s kayak tadi lagi nih sama. Karena udah 10 dari neonnya, berarti sisanya 4. Berarti 3s-nya 2, masih ada sisa 2 berarti ya. Berarti lanjutin dari 3s ke 3p. Karena maksimal 6 dan sisa 2 ya berarti sisa aja yang kita cantumkan ya. Terus yang kedua Mn, coba sambil kalian coba dulu ya. Gampang nggak? Coba kira-kira Mn pakainya gas mulia yang mana? Apakah helium,
Apakah 25 itu dekat dengan 2 kan jauh? Neon dekat gak? Argon dekat gak? Krypton dekat gak? Dan seterusnya. Mana yang dekat dengan Mn? Gas mulia mana yang dekat dengan Mn nomor atomnya dan lebih kecil? Yaitu argon ya. Berarti pakai kayak gini nih polanya nih. Oke. Nih jadinya. Jadi untuk 25 Mn adalah argon 4s2 3d 5 karena kan argon udah 18 sehingga sisanya jadi 7. Berarti 4S-nya itu 2, sisa 5, berarti 3D 5 akhirnya yang sisanya. Karena masih memenuhi syarat tidak melampaui jumlah maksimum elektronnya. Oke? Gampang insya Allah ya. Oke, kita lanjut ya. Masih tentang konfigurasi elektron dengan sistem subkulit. Ada bahasan yang lain lagi, sedikit beda lagi. Yaitu adalah kestabilan konfigurasi penuh dan setengah penuh dari orbital D. Sebenarnya yang dimaksud dengan konfigurasi yang stabil, yaitu yang penuh sama setengah penuh, ini berlaku untuk seluruh orbital sebenarnya. Cuman di sini ada sedikit perkhususan di bagian orbital D karena sebenarnya kalau didetilkan luar biasa, agak kemana-mana. Jadi cukup hafalin aja di sini ya. Oke, tapi kalau ada yang mau tahu kenapa kayak gitu, hanya dia aja yang nanti kita bahas. Boleh nanti kita berbincang-bincang dengan Bapak ya di ruang guru, oke? Oke, nah maksudnya gimana sih? Misalkan gini, kita tahu bahwa orbital D itu jumlahnya itu ada 5. Loh, tahu dari mana Pak? Emang kita udah pernah bahas ini gitu kan? Ini kita bahas di bentuk orbital salah satunya. Atau di bilangan kuantum juga kan kita bahas ya sebenarnya ya. Jadi orbital D itu ada 5 ruang atau 5 kotak ya, atau 5 orbital persisnya ya. Kalau D itu kan lebih ke bentuk ya. Jenis-jenisnya di dalamnya nanti ada 5 macam orbital D yang kita kenal dengan ada dx kuadrat min y kuadrat, dz kuadrat, ada dxy, dyz, dxz dan ya, yang itu ya. Makanya ada 5. Nah, terus gimana nih? Nah, yang dimaksud dengan orbital D yang setengah penuh itu adalah ketika elektronnya itu setiap ruangan ya ada 1 buah. Padahal di setiap satu ruang ini kan maksimal ada 2. Tapi terisi 1, berarti setengahnya kan? Tapi kalau misalkan dia itu terisinya penuh seperti setengah penuh seperti ini, masing-masing di kesemua masing-masing ruangannya itu 1 dari maksimal 2, yang artinya dia setengah penuh, berarti bentuk orbital seperti ini, diagram orbital seperti ini atau konfigurasi seperti ini, berarti dia menunjukkan konfigurasi yang stabil. Harus seperti ini. Kalau misalkan Pak, gimana kalau misalkan yang yang terisinya itu 4 aja, 4 ruang, ini nggak ada nih misalkan, apakah itu stabil? Nggak masuk. Pak, gimana kalau misalkan mirip kayak gini tapi di sini ada lagi 1, karena kan maksimal 2, berarti boleh 1 di sini nih, apakah itu stabil? Nggak stabil. Kurang bukan enggak ya? Jadi maksudnya kestabilan ini kurang atau stabilnya dibandingkan dengan yang setengah penuh atau yang penuh nanti ya. Jadi yang stabil itu ada 2 macam. Yang lebih stabil tuh yang setengah penuh seperti ini, sama yang kedua tuh full berpasangan semua ya. Masih ingat di bagian bahasan bilangan kuantum bahwa elektron itu kan terisinya satu-satu dulu ya, dan dibahas tadi di aturan Hund sebenarnya secara paralel dulu, baru nanti berpasang-pasangan ya. Nah, kalau yang ini 5 ruangannya itu kesemuanya berisi 2 elektron, berarti full atau penuh. Nah, ini pun berarti kategorinya stabil, malah yang lebih stabil. Jadi kalau dibanding lagi, Pak, mana yang paling stabil? Setengah penuh atau yang penuh? Yang penuh paling stabil dibanding yang setengah penuh ya. Pak, gimana kalau yang ini hilang 1? Jadi ini berpasangan, dua-dua semua, ini 1, apakah dia masih stabil? Kurang stabil. Oke, paham ya? Oke, kita aplikasiin. Misalkan gini,
Kalian diminta untuk menentukan konfigurasi elektron dari Cu. Nah, gimana konfigurasi yang sebelumnya? Berarti Cu itu kalau dikonfigurasiin adalah AR pakai notasi singkat, diringkas ya, pakai gas mulia. AR kan tadi berapa? 18. Berarti sisanya 29 kurang 18 itu 11. Habis AR berarti 4S, 4S-nya 2 karena maksimalnya itu cuma 2, sedangkan sisanya ada 11. Sehabis 4S2 berarti sekarang sisanya ada 9, D maksimalnya 10 ya. Karena sisanya lebih kecil dari maksimal ya berarti sisanya aja. Jadi konfigurasinya Cu adalah seperti ini misalkan ya. Terus kalau ini digambarkan jadi seperti ini nih. Jadi untuk yang 4S-nya, jadi yang digambarin hanya di belakang, yang belakang aja ya. 4S-nya kayak gini, berisi 2 elektron, tuh kan. Dan 3D9-nya berarti kayak gini kan. Ngisi elektron kan kayak yang aturan Hund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sesuai ya. Nah, terus apa hubungannya dengan yang ini? Nanti tuh ketika kalian ketemu dengan bentuk konfigurasi yang seperti ini, jadi kalian lihat nih, D-nya nanggung. Maksudnya nanggung adalah dia tinggal butuh satu lagi elektron supaya menjadi penuh, ya kan? Penuh, 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 penuh. Nggak penuh, satu kan? Dia kalau satu lagi aja, berarti konfigurasinya diagram orbit aja seperti ini. Berarti penuh, berarti stabil. Nah, ketika keadaan seperti itu, berarti nanti tuh terjadi yang namanya transisi elektron atau mutasi elektron, boleh lah. Nah, ini pindah nanti tuh satu ke sini nih. Nih. Ya, jadi dia pindah. Tuh. Jadinya tuh 4S-nya jadi satu karena yang satunya pindah, terus yang D-nya jadi full, jadi penuh. Dan ini stabil. Akhirnya apa? Akhirnya konfigurasi dari Cu29 Cu jadinya adalah AR 4S1 3D 10. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, tuliskan konfigurasi dari 29 Cu, kalian ada yang jawab ini, misalkan salah, karena yang ini tuh nanti akan mengalami perubahan, berubah menjadi ini. Jadi yang paling benar itu adalah yang ini. Jadi yang AR 4S1 3D 10 ya. Apa maksudnya ya? Jadi karena tadi nanggung dia supaya jadi penuh atau mungkin setengah penuh, makanya ada transisi elektron, ada perpindahan elektron dari yang di sini kasusnya dari 4S ke 3D, maka dia didapatin konfigurasi yang stabil. Berarti itu yang sebagai konfigurasi elektronnya. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya itu adalah misalkan yang diminta itu sekarang CR24. Konfigurasinya berarti AR, yang AR-nya 18, berarti sisanya 24 kurang 18, 6. 4S2, sisa 4, berarti D-nya, 3D-nya adalah 4. Ya. Ini pun sama, kita coba lihat gambarnya. Di 4S-nya yang 2, berarti kayak gini, ya. Terus 3D4 berarti 1, 2, 3, 4. Aturan Hund ya, ngisi elektronnya. Jadi jangan 1, 2, 3, 4, bukan gitu. Tapi aturan Hund 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kalian cermatin, ini pun sama kasusnya. Dia ternyata yang ini setengah penuh semua, yang 4 ruangan. Satu lagi. Satu lagi kalau terisi satu aja, satu lagi dari elektronnya itu yang ngisi ke sini nih, dia akan mencapai orbital D yang setengah penuh, yang stabil katanya. Maka karena tinggal nanggung nih, butuh satu lagi, berarti di sini elektron yang dari 4S berpindah ke sini, ya. Tuh, mengalami transisi, atau istilah lainnya itu eksitasi juga bisa. Ya, makanya jadi seperti ini tuh. 4S-nya sisa 1 dan 3D-nya sekarang berubah jadi ininya terisi. Semuanya kompak, yaitu satu semua atau setengah penuh semua. Maka dia jadi stabil.
berarti bentuk konfigurasi yang kalau ditanyain CR di sini 24, berarti dia jadinya adalah AR 4S1 dan 3D5. Jadi kalau misalkan ada soal kalian tentukan konfigurasi elektron dari 24 CR, kalian jawabannya ini salah, karena yang benar itu adalah ini sekarang jadinya ya. Jadi itu keadaan awal, setelah itu dia mengalami perubahan ya. Paham ya? Ini contoh, Bapak udah kasih contoh untuk yang penuh sama setengah penuh. Terus ada kasus lagi kayak gini. Untuk sekarang V yang nomor atomnya 23. Dia V itu konfigurasinya berarti AR 4S2 3D3. Tadi kan AR-nya 18 ya, seperti biasa, seperti yang atas-atas. Nah, berarti kalau kita lihat diagram orbitalnya, jadi dia gini. Tuh, 4S-nya ada terisi 2 elektron. D-nya terisi 3 elektron ya. Dia ada ruang kosong sebanyak 2. Berarti kalau ada 2 elektron yang dia itu mengisi apa tuh? Mengisi dua ruang kosong ini, berarti dia akan menjadi mirip sama yang di atas ya. Mirip ini kan jadinya kan, jadi setengah penuh. Kebetulan 4S dia ada 2 elektron. Berarti kalau 2 elektron ini pindah satu ke sini dan juga satu lagi pindah ke sini, berarti seperti ini dong ya. Mirip ya dengan ini yang 3D yang ini nih, stabil dong misalkan. Nih kalau dibikin nih kayak gini nih. Jadi dari sini pindah sini kan, tuh jadinya. Jadi nih apa gini deh. Jadi yang dari S karena ada 2 berarti cukup nih, P1 sini. Terus satu lagi sini ya. Nah, jadinya seperti ini kan. Nih, cuman 4S-nya jadi kosong karena semuanya tuh pindah gitu kan, dipindahkan ke 3D. Apakah ini juga boleh? Nah, ternyata ini enggak boleh. Karena apa nggak boleh? Karena tadi S-nya jadi kosong, nggak boleh ya. Dia harus tetap ada di sini tuh. Ya. Jadi kesimpulannya adalah yang bisa berpindah seperti yang tadi itu hanya kalau misalkan D-nya membutuhkan satu lagi aja untuk supaya menjadi penuh ataupun setengah penuh. Kalau lebih dari satu berarti nggak akan bisa. Jadi konfigurasi elektronnya ya tetap seperti ini yang benar. Berarti 23V konfigurasinya adalah AR 4S2 3D3. Udah selesai. Bukan jadi V 4S0 3D5 misalkan. Salah ya gitu. Ya. Oke ya. Jadi konfigurasi penuh dan setengah penuh yang stabil dari orbital D itu akan mengalami atau akan terjadi kalau D-nya tinggal membutuhkan satu elektron lagi dari S. Kalau lebih berarti nggak akan bisa. Ya. Oke ya, paham ya? Oke, bahasan terakhir kita di sini adalah konfigurasi ion. Terakhir nih, ini sering banget muncul di soal perguruan tinggi. Jadi konfigurasi ion ini berarti harus tahu dulu ion ya. Ion itu ada 2 macam, ada kation dan ada anion. Apa perbedaan di antara mereka berdua? Nah, kita bergerak ke kation dulu nih. Kation itu merupakan ion yang bermuatan positif. Contohnya Na+, Cu2+, itu berarti dia kation. Nah, terus kation ini nanti dia berarti kesimpulannya ya, dia tuh berarti melepaskan elektron sejumlah angka muatan positifnya. Jadi elektronnya itu berkurang dari keadaan netralnya. Ya. Terus ini ada catatan kalau nanti kalian bikin konfigurasi untuk kation, kita bikin konfigurasi untuk yang unsur netralnya dulu, baru kita bikin yang ionnya dengan mengurangkan jumlah elektronnya ya. Jadi jangan dikurangin elektronnya dulu baru dibikin konfigurasinya, karena ada peluang dia itu jadi salah nantinya ya. Terus contohnya gimana sih? Misalkan ini nih, contoh kita diminta untuk menentukan konfigurasi Ni2+. Jadi berupa ion kan tuh, ion positif ya, 2+ ya, nomor atomnya 28. Nah, katanya kalau ion positif itu atau kation itu ketika diminta bikin konfigurasinya, kalian
bikin yang netralnya dulu. Berarti kita bikin konfigurasi Ni yang 28 nomor atomnya. Berarti gini kan, AR, lagi-lagi AR kan tuh, sering munculnya kan dia. Yang AR itu 18, berarti sisa 10, diisi oleh 4s2, dan 3D-nya 8. Nah, setelah kita tahu bahwa konfigurasi elektron untuk yang netralnya, baru kita ini nih. Dia itu bermuatan positif 2. Muatan positif itu elektronnya berkurang. Berarti berkurang sesuai dengan angka muatan positifnya, berarti berkurang 2. Jadi dari konfigurasi ini kalian keluarin atau kurangin 2. Nah, kenapa harus dibikin seperti ini? Kita bikin netralnya dulu, khusus untuk yang kation. Karena elektron yang keluar itu adalah elektron dari kulit yang lebih besar atau dari kulit yang lebih luar namanya ya. Nah, ternyata elektron yang kulit yang lebih luar itu bukan yang paling ujung, belum tentu. Tapi dari mana? Dari yang angka depannya paling besar, karena itu menunjukkan kulit. Berarti ini, tuh. Nah, dia berada lebih luar dibanding dengan 3D. Makanya ketika mau dikurangin, kita kurangin dari 4S dulu. Ya. Makanya jadi konfigurasinya adalah, nah seperti ini. Jadi untuk Ni2+ jadinya AR, 4S-nya 0. Kenapa 0? Dilepasin 2, S-nya punya 2, ya berarti habis ya. 3D 8. Atau yang ininya udah, karena udah 0, gak usah ditulis lagi, jadi AR 3D 8. Muncul lagi pertanyaan kayak gini, Pak, gimana kalau misalkan Ni-nya muatannya +1? Ya berarti 4S-nya masih ada sisa kan? 1 ya, jadi 4S1 gitu. Muncul lagi pertanyaan, Pak, gimana kalau Ni-nya misalkan adalah +3? Kan S-nya cuma ada 2, gimana dong? Kalau misalkan yang dilepasnya yang kulit terluarnya itu ternyata masih kurang dari yang mau yang dilepaskan, berarti baru kita ambil yang berikutnya. Jadi kalau yang dilepasinnya itu ada 3, 2 yang ambil dari kulit paling luar yaitu 4S, jadi sisanya lagi yang belum terlepaskan itu ambil dari yang berikutnya dari 3D, berarti 4S0 3D7 berarti kalau Ni-nya +3. Nah ini nih yang suka muncul di soal perguruan tinggi ya, konfigurasi ion positif. Kalau untuk anion sih sebenarnya insya Allah nggak akan masalah ya. Untuk anion yang katanya dia itu bermuatan negatif, kebalikan berarti, terus dia menangkap elektron, berarti kan artinya elektronnya bertambah ya. Nah kalau ini langsung aja nggak apa-apa. Contoh gini, kalian diminta untuk menentukan konfigurasi elektron Cl-. Karena bertambah berarti elektronnya bertambah sesuai dengan angka muatan negatifnya, berarti 17 ditambah dengan 1 ya, ini kan -1 ya, berarti ada 18. Udah deh bikin konfigurasinya tuh. Karena 18 nih sekarang, berarti Ne nya kan tadi ada 10, berarti berikutnya kan 3S2, ini 10 tambah 2 12, di sini kan tadi sekarang jadi 18 ya, berarti 18 sampai 3S itu baru 12, sisa 6, 3P 6. Cocok nih, pas maksimum sama sisa, ya udah cantumin aja tuh kalau yang negatif. Makanya karena untuk yang negatif biasanya jarang dijadikan soal untuk soal-soal PTN atau soal-soal HOTS, ya jarang, biasanya yang positif. Oke, ada pertanyaan? Insya Allah gampang ya, semangat ya. Kimia itu asik ya, pokoknya asik banget ya. Oke, jangan kalah dengan matematik sama fisika ya. Oke. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa di grup, bisa japri ya, atau nanti mungkin ke ruang guru kalau kita masih ada kesempatan tatap muka ya. Oke. Nah, ini ada pengumuman di nanti Jumat depan kita akan mengadakan 2 ulangan harian sekaligus ya. Sebenarnya ini Bapak emang mau gabung dalam 1 ulangan harian, tapi karena bab 1 dan bab 2 itu beda bab, makanya di e-learning itu kan karena 2 bab ya harus terpisah. Makanya di sini pun dia bakal terpisah, Bapak bikin soal CBT-nya ya. Tapi secara jumlah soal kok nggak banyak ya. Jadi emang karena rencananya 30 soal PG, karena harus diubah ya udah pecah aja kan ya. Jadi ulangan harian pertama itu tentang bab yang 1, bab pertama.
hakikat dan pengenalan ilmu kimia ada 10 soal, sama struktur atom itu 20 soal. 20 soal. Struktur atom tuh dari teori atom yang Bapak jelaskan dulu di tatap muka ya. Kalau struktur atom kan kita mulainya pas tatap muka ya. Struktur atom, teori atom satu, terus ada subpartikel, notasi atom, isotop isobar, terus ada bilangan kuantum, terus ada juga sampai dengan konfigurasi elektron. Kalau kalian mau lihat-lihat di LKS, itu dia bab struktur atom itu dicampur sama sistem periodik unsur. Jadi kalau mau belajar dari sumber dari LKS itu di bab 2 itu jangan semua dibaca. Nanti ada sistem periodik unsur itu belum masuk sama yang Bapak bakal kan ya. Oke. Persiapkan diri ya dengan belajar sungguh-sungguh dan semangat. Insya Allah nanti ulangannya gampang. Oke ya. Itu aja mungkin yang Bapak bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Oke ya. Semangat belajar. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.